Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa nyiapin generasi penerus kita jadi lebih hebat? Nah, mungkin jawabannya ada di Panduan Kokurikuler 2025. Ini adalah kerangka kerja baru yang seru banget dan hari ini kita bakal bedah tuntas. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita ngebangun siswa yang nggak cuma pinter di kelas, tapi juga punya karakter kuat dan siap menghadapi dunia nyata? Jadi bukan cuma soal nilai akademis kan? Panduan baru ini hadir buat coba jawab tantangan besar itu. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Istilah kokurikuler ini kedengarannya mungkin agak teknis, tapi sebenarnya apa sih artinya di kerangka kerja yang baru ini? Nah, ini dia definisi resminya. Intinya, gini, kegiatan kokurikuler itu bukan sekedar kegiatan tambahan atau sesuatu yang terpisah ya. Justru ini adalah kelanjutan langsung dari apa yang dipelajari di kelas. Tujuannya buat apa? Buat memperkuat, memperdalam, dan memperkaya pelajaran inti. Dan yang paling penting, fokusnya adalah penguatan karakter. Biar lebih gampang, anggap aja kegiatan kokurikuler ini semacam jembatan. Jembatan yang menghubungkan teori di kelas sama praktek di dunia nyata. Jadi pelajaran itu nggak cuma ngawang-ngawang. Kegiatan ini juga yang memperkuat karakter siswa dan yang paling keren, bikin proses belajar jadi terasa lebih nyambung dan punya makna. Oke, sekarang kita lihat tujuan akhirnya. Ujung-ujungnya, semua kegiatan ini mau mencetak lulusan yang seperti apa sih? Ada satu profil ideal yang dituju. Nah, apa aja itu? Yap, jawabannya adalah 8. Ada 8 dimensi profil lulusan yang jadi target utama dari kerangka kokurikuler ini. Yuk, kita kupas satu-satu. 4 yang pertama ini ibarat fondasinya. Ada keimanan dan ketakwaan, terus keluargaan, biar bangga jadi anak Indonesia. Lalu ada penalaran kritis buat mecahin masalah, dan pastinya kreativitas buat bikin hal-hal baru. Ini pilar-pilar dasarnya nih. Nah, lanjut ke 4 berikutnya. Ini lebih ke skill praktis buat kehidupan nanti. Ada kolaborasi biar bisa kerja bareng, kemandirian buat ambil inisiatif sendiri, kesadaran soal kesehatan, dan tentunya komunikasi yang efektif. Komplit banget kan jadinya profil lulusannya? Oke, kita udah tahu apanya dan kenapanya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara nerapinnya? Nah, panduan ini ngasih 3 cara yang fleksibel banget buat sekolah. Cara yang pertama namanya pembelajaran kolaboratif. Gampangnya gini, bayangin ada satu tema besar, misalnya isu lingkungan. Nah, tema ini dibahas bareng-bareng dari kacamata berbagai mata pelajaran. Ujung-ujungnya jadi satu proyek besar yang nyambung semua. Biar makin kebayang, kita ambil contoh nyata, proyek soal polusi udara. Di sini, pelajaran kimia bisa analisis gasnya, pelajaran biologi jelasin dampaknya ke paru-paru, fisika bisa ngebahas gimana partikelnya nyebar, dan matematika ya buat ngitung indeks kualitas udaranya. Keren kan? Semuanya jadi nyambung. Lanjut ke metode kedua, ini fokusnya ke pembiasaan. Namanya Gerakan 7 KAIH atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuannya simpel, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kegiatan sehari-hari yang otomatis bakal nguatin 8 dimensi lulusan yang tadi kita omongin. Contohnya gimana? Nih, kebiasaan makan sehat bisa dibikin jadi proyek bekal sehatku. Ternyata proyek ini bisa nyambung ke pelajaran IPA, bahasa, bahkan matematika. Atau kebiasaan gemar membaca bisa jadi klub eksplorasi topik yang pakai TIK dan seni. Cerdas banget kan cara nyambungin kebiasaan baik sama pelajaran di kelas? Dan metode ketiga, ini yang paling fleksibel. Dibilang cara lainnya. Ini ngasih kebebasan penuh buat sekolah, bikin program yang pas banget sama kondisi mereka. Bisa ngangkat budaya lokal, nilai-nilai khas sekolah, atau potensi masyarakat di sekitar. Bener-bener otentik. Wah, kemungkinannya jadi nggak terbatas. Sekolah bisa aja bikin kegiatan belajar membatik atau ngadain lagi permainan tradisional yang udah jarang. Bisa juga bikin kebun sekolah atau bahkan kampanye sosial kayak kampanye anti-bullying. Semuanya ini adalah contoh kegiatan kokurikuler yang dampaknya luar biasa. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin hal-hal yang lebih praktis. Soal logistik, soal gimana cara jalanin program ini di sekolah. Ini nih pertanyaan yang pasti banyak ditanyain. Dengan jadwal sekolah yang udah padat banget, emangnya kegiatan kokurikuler ini perlu dijadwalin secara khusus? Jawabannya tegas dan jelas,
Iya, perlu. Penjadwalan itu penting banget, walaupun mungkin nggak sepadat jadwal kelas biasa. Ini kuncinya biar kegiatannya beneran jalan, bukan cuma jadi rencana di atas kertas. Kenapa sih harus dijadwalin? Ada 4 alasan penting. Pertama, biar pelaksanaannya terstruktur. Kedua, biar materinya bisa tersampaikan dengan baik. Ketiga, biar partisipasi siswa jadi lebih resmi dan meningkat. Dan yang terakhir, ini bantu banget buat mencapai tujuan pembelajaran yang udah kita targetin. Kalau masih bingung mau mulai dari mana, tenang aja. Panduan ini juga ngasih banyak inspirasi tema. Misalnya bisa mulai dari tema gaya hidup sehat, peduli dan berbagi, atau yang lagi ngetren, kehidupan berkelanjutan. Kuncinya pilih aja yang paling relevan buat sekolah dan siswa-siswa Anda. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Kira-kira proyek co-curricular pertama apa yang bakal sekolah Anda bikin buat membentuk lulusan masa depan? Ingat, masa depan mereka ada di tangan kita. Yuk, saatnya beraksi!